Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan implementasi konfigurasi dynamic routing. Oke, setelah pada video sebelumnya kita telah membahas BGP beserta fungsinya, begitu juga study case yang akan kita bahas pada modul ini. Sekarang mari kita langsung menuju lab dari integrasi routing dynamic BGP pada vendor router Mikrotik dan router Cisco. Untuk caranya, ikuti langkah-langkah berikut secara sistematis ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke lab dari integrasi routing dynamic BGP pada vendor router Mikrotik dan router Cisco. Untuk topologinya buat seperti gambar berikut ya teman-teman. Nah, di sini ada router Mikrotik, ada router Cisco, ada 2 switch dan ada 6 PC. 3 PC pada vendor Mikrotik dan 3 PC pada vendor Cisco. Nah, di sini saya cantumkan keterangan pada router Mikrotik dan Cisco ini memiliki AES yang berbeda, teman-teman. Pada Mikrotik saya menggunakan AES CHR632.image dan pada Cisco saya menggunakan router seri C7200 atau bisa juga menggunakan C3725. Nah, untuk switch pakai aja yang disediakan di Genestri. Nah, langsung aja kita ke labnya. Nah, ada catatan, jika pada Mikrotik menggunakan AES CHR632.image, maka header 1 itu ketika kita konfigurasikan di putih menjadi header 2 ya teman-teman. Ingat itu teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke lab yang pertama, yaitu basic configuration. Langkah pertama yang kita harus masukkan pada basic configuration adalah IP address dan DHCP server. Nah, kita pertama masuk ke router Mikrotik. Nah, kita tambahkan IP address yang mengarah ke router Cisco dan yang mengarah ke switch. Lalu kita DHCP server dan kita tambahkan interface-nya itu yang mengarah ke switch, karena kita akan memberikan IP pada CPC nanti. Lanjut, kita ke konfigurasi dari router Cisco. Di sini seperti biasa menambahkan IP interface. Kita masuk ke interface, kita nyalakan kabel lalu tambahkan IP-nya. Nah, setelah itu kita baru masukkan konfigurasi dari DHCP servernya. Oke, langsung aja kita ke Genestri, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, saya ingatkan lagi untuk router Mikrotik itu AES-nya CHR_6_30.image, sedangkan AES router itu bisa C7200 atau C3725. Nah, sekarang saya menggunakan router C3725 pada Cisco, teman-teman. Oke. Nah, untuk networknya di sini antara Mikrotik dan Cisco 192.168.111.0/30 dan router Mikrotik dengan switchnya 10.0/24, dan sedangkan router Cisco dengan switchnya yaitu 20.0/24. Oke, langsung aja kita masuk ke Mikrotik dan juga router Cisco. Sebentar teman-teman. Oke, masukkan aja admin, passwordnya kita kosongin, langsung aja enter. Nah, kita tambahkan IP address yang terlebih dahulu, teman-teman. Ini kita geser dulu supaya terlihat IP address 192.168.111.1/30 interface-nya. Nah, ingat, jika di tampilan Ethernet 3, maka kita konfigurasikan di putihnya Ethernet 4. Bentar. Lalu kita tambahkan IP address yang mengarah ke bawah, teman-teman, yang mengarah ke switch. IP address 192.168.1/24 interface header. Ingat, header 2 maka menjadi header 3 pada konfigurasi di putih. Enter. Nah, kita telah berhasil menambahkan IP address, teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan konfigurasi dari DHCP server, teman-teman. Caranya langsung aja masukkan komennya, yaitu IP DHCP server setup
Nah, enter. Nah, ini interface DHCP server interface yang mengarah ke arah switch teman-teman, bukan mengarah ke router Cisco. Kita lihat dulu mengarah ke switch yaitu Ethernet 2. Jika ditampilkan di sini, maka kita masukkan di sini Ethernet 3. Ethernet 3. Enter. Oke. Untuk DHCP address space-nya sudah benar 10.0/24, enter. Gateway-nya 10.1, oke, enter. Address give out-nya 10.2 sampai 10.254, ya benar, enter. Ini kita enter lagi. Oke, nah kita telah berhasil mengkonfigurasikan IP address dan DHCP server pada router MikroTik. Nah, sekarang lanjut kita ke router Cisco teman-teman. Kita masuk ke global configuration. Lalu di sini kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita tambahkan IP pada interface FA0/0 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/0. Kita nyalakan kabelnya. Kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.111.2. Tambahkan subnet masknya. Ingat di sini /30 itu subnet masknya 255.255.255.252. Enter. Lalu kita tambahkan IP pada interface FA0/1. Kita masuk ke interface FA0/1. Kita nyalakan kabelnya. Lalu kita tambahkan IP-nya. Itu 192.168.20.1. Subnet masknya di sini /24, maka 255.0 teman-teman akhirnya. Oke, enter. Nah, setelah itu kita masukkan konfigurasi DHCP pada router Cisco. Untuk komennya kita exit dulu teman-teman. Untuk komennya yaitu IP DHCP pool lokal, enter. Kita masukkan networknya 192.168.20.0. Tambahkan subnet masknya di sini titik 0 teman-teman, enter. Lalu kita masukkan command dev 192.168 IP dari si router Cisco yang mengarah ke switch 20.1, enter. Lalu kita exit. IP DHCP exclude address 192.168.20.1, enter. Oke, maka kita telah berhasil mengkonfigurasikan IP address pada router Cisco dan juga kita telah berhasil mengkonfigurasikan DHCP server pada router Cisco. Oke, langsung aja kita masuk ke lab yang kedua teman-teman. Di sini ada konfigurasi atau configuration implementation atau implementasi routing dynamicnya. Nah, di sini kita akan menggunakan routing BGP teman-teman. Nah, bisa dilihat pada router MikroTik 1 untuk komennya itu routing BGP network, tambahkan networknya yang mengarah ke arah router Cisco dan juga yang mengarah ke arah switch. Lalu kita masukkan command routing BGP peer at remote address. Nah, ini kita tambahkan IP dari si router Cisco, lalu remote AS. Ini AS-nya si BGP dari router Cisco 1102. Oke, langsung aja kita masukkan di MikroTik. Routing BGP network at network 192.168.111.0/30. Oke, lanjut. Kita routing BGP tambahkan network yang mengarah ke switch at network 192.168.10.0/24, enter. Lalu kita peer ke arah router Cisco teman-teman. Router BGP peer remote
remote BGP peer at remote address 192.168.111.2. Nah, remote sebentar, kita geser dulu. Remote AS 1102, enter. Nah, setelah itu coba kita cek apakah BGP peer kita sudah terdaftar atau belum. Untuk cara ceknya, langsung aja ketikkan command routing BGP peer print, enter. Nah, di sini sudah terdaftar teman-teman. Untuk instance-nya masih default, remote address-nya ini udah benar. Remote address-nya dari yang mengarah ke router Cisco, dan di sini remote AS dari BGP router Cisco. Oke. Setelah itu kita cek juga instance-nya. Nah, sebenarnya kita di sini sudah tahu teman-teman, instance-nya di sini masih default. Sekarang coba kita cek lagi. Untuk cara cek instance lebih spesifik, caranya itu masukkan command routing BGP instance print, enter. Nah, bisa lihat teman-teman di sini masih AS-nya masih default teman-teman. Di sini kita akan setting AS ini menjadi 1101. Nah, untuk caranya masukkan command routing BGP instance set 0 as 1101, enter. Nah, sekarang kita tambahkan router BGP 1102 pada router Cisco teman-teman, dan kita peer ke arah MikroTik 1 atau router MikroTik 1. Langsung aja router BGP 1102 neckboard 192.168.111.1, IP dari router MikroTik yang mengarah ke router Cisco, remote AS 1101, AS number BGP nya dari router MikroTik 1 ini teman-teman, 1101. Lalu kita tambahkan networknya 192.168.111.0, tambahkan masknya 255.255.255. Aduh, sorry teman-teman, .252, enter. Lalu kita tambahkan network yang mengarah ke switch 192.168.20.0. Kita tambahkan masknya 255.255.255.0, enter. Nah, setelah itu kita masukkan command redistribute connect, enter. Nah, jika sudah memasukkan konfigurasi di atas atau konfigurasi tadi teman-teman, kita telah masukkan konfigurasi routing BGP pada MikroTik dan Cisco, maka akan muncul tampilan BGP sudah agency seperti gambar ini teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tampilan seperti itu di router Cisco. Bisa lihat teman-teman. Nah, ini BGP-nya sudah agency dan sudah up ya. Oke. Sekarang coba kita cek apakah router 1 pada Cisco ini sudah mendapatkan network yang berada di router MikroTik atau belum. Untuk mengetahuinya, ketikkan command do sh ip route teman-teman. Kita exit dulu. Do sh ip route, enter. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini kita sudah mendapatkan network dari 192.168.10.0/24 menggunakan routing dynamic BGP. Nah, sekarang coba kita lihat pada router MikroTik
Nah, untuk cara mengeceknya apakah router MikroTik sudah mendapatkan network dari router 1 atau router Cisco, commandnya itu IP route print. Langsung aja kita ke MikroTik 1 atau router MikroTik 1, IP route print, enter. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, ada 20.0. Ini adalah network dari router Cisco yang marker switchnya. Di sini aktif, dynamic, dan B ini tandanya BGP. Lalu di sini juga 11.0/30, sini dynamic dan BGP sudah mendapatkan network dari router 1 Cisco. Oke. Maka router BGP atau konfigurasi routing BGP kita telah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan IP pada PC teman-teman. Langsung aja kita ke Genesis lagi. Kita masuk ke PC 1. Ketikkan teman-teman, IP DHCP. Langsung aja kita enter. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke. PC 1 sudah mendapatkan IP yaitu 10.254. Lanjut kita pada PC 2. Ketikkan IP DHCP, enter. Nah, di sini IP-nya 192.168.10.253. Oke, lanjut pada PC 3. IP DHCP, enter. PC 3 juga sudah mendapatkan di sini 10.252. Lanjut kita tambahkan IP pada PC-PC yang berada di vendor Cisco. Kita tambahkan PC 4, IP DHCP, enter. Oke, pada PC 4 kita sudah mendapatkan IP yaitu 20.2. Lanjut kita ke PC 5. IP DHCP, enter. Oke, PC 5 juga sudah mendapatkan yaitu 20.3 teman-teman IP-nya. Lanjut pada PC 6. Langsung aja kita ketik PC 6 sepertinya error teman-teman. Kita stop dulu. Coba kita start lagi. Nah, sudah bisa masuk ke putihnya. Langsung aja kita ketikkan IP DHCP, enter. Oke, pada PC 6 kita sudah mendapatkan IP yaitu 20.4. Oke, setelah itu langsung aja kita masuk ke lab yang keempat yaitu verifikasi antar PC teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba ping antar PC apakah berhasil atau tidak, karena konfigurasi dari implementasi dynamic routing telah selesai. Maka kita sekarang waktunya untuk memverifikasinya dengan cara yaitu ping antar PC. Sekarang coba kita ping dari PC 1 ke PC 4 teman-teman. PC 1, oh ya, bisa buka lagi tuh ya. Kita langsung aja di sini ping 192.168.20. Tadi PC 4 itu IP-nya 20.2. 2, enter. Oke, ini kenapa sempat timeout dulu teman-teman, karena
ketika mengirim paket itu membutuhkan sebuah proses teman-teman, jadi tidak langsung berhasil. Coba kita tes lagi. Nah, dia langsung berhasil ya teman-teman dari awal, tidak timeout lagi seperti pada percobaan yang pertama. Nah, sekarang coba kita ping dari PC 5 ke PC 3. PC 5 ke PC 3. Ping 192.168.10 titik tadi PC 3 itu 10.252. Oke, 10.252. Kita enter aja. Nah, sama seperti tadi teman-teman, kita akan menemukan yang namanya timeout terlebih dahulu karena masih ada proses yang harus dilakukan atau masih diproses teman-teman paketnya. Coba kita percobaan kedua, apakah masih ada timeout atau tidak. Nah, di sini di percobaan kedua dia langsung berhasil ya teman-teman, tidak ada timeout lagi. Lanjut kita ke percobaan yang ketiga, yaitu dari PC 2 ke PC 6. Ping 192.168.20. PC 6 itu IP nya sebentar teman-teman, 20.4. Enter. Oke. Nah, berhasil ya teman-teman. Kita coba percobaan kedua. Nah, dia langsung berhasil, tidak timeout. Tidak ada yang namanya timeout lagi. Oke. Semuanya telah berhasil ya teman-teman. Nah, itu tandanya kita berhasil mengkonfigurasikan implementasi konfigurasi dynamic routing secara benar. Nah, dari dari lab implementasi konfigurasi dynamic routing ini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman. Dan ini juga bisa menjawab study case di atas, yaitu kita ambil kesimpulan bahwa peering AS number di kedua router yang memiliki sistem operasi yang berbeda atau pada dua vendor dapat berjalan dengan baik. Oke, mungkin sekian pembahasan pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.